warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sadaqallahul adzim. Puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada sore ini kita bisa bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat. Insyaallah dalam kondisi yang iman kita kuat ya Ibu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih tak terhingga atas undangan ibu-ibu sekalian berkenan mengundang saya pada sore hari ini. Ya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu-satunya manusia mulia yang ingin kita teladani, yang ingin kita jadikan beliau sebagai syafaat kita nanti kelak yaumul qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu, perkenalkan, karena ini pertama kali saya kesini. Nama saya Dwi Ana. Saya tinggal di Mulyagung. Biasanya saya ngaji bareng sama Arifin. Ya, jadi saya kemarin itu dikasih tahu Mbak bisa ngaji sebentar kami. Alhamdulillah, terima kasih Bu undangannya. Saya cuma ikut biasa ya, bukan ustazah. Jadi karena saya biasa mengaji gitu, jadi minta untuk mengisi di sini. Semoga ibu berkenan untuk berbagi ilmu dengan saya pada sore hari ini. Ya, jadi pada sore hari ini saya, ibu udah dapat temanya belum? Langsung saja. Kemarin saya tawarkan dua tema ya, jadi ibu pilih yang masalah yang menjadikan hidup lebih bermakna ya. Ya, kenapa saya mengambil tema ini? Karena ini kan pertemuan pertama, jadi acara yang ringan gitu ya. Ya, menurut ibu apakah pada hari ini kita hidup sudahkah mendapatkan makna hidup? Insyaallah. Insyaallah. Sudah tahukah kita apa makna hidup kita? Sudah menemukan menurut arti hidup kita di dunia? Masa belum? Insyaallah. Umur berapa rata-rata ibu di sini? 30? 28? 50. Oh iya, tidak bisa mendefinisikan, tapi sudah merasakan. Merasakan. Insya Allah ya. Jadi bisa kita itu hidup tetapi
hobi, Ya, bisa nggak itu bila ibadah? ibadah. Iya, Kalau dan kita ikhlas. harusnya seorang muslim itu aktivitasnya semuanya beribadah. Dan itu memang harusnya kayak gitu Bu. Dan itu bisa kita lakukan. Tapi ada syaratnya. Mau tahu syaratnya? Nah ini banyak yang harus dicatat harusnya. Syarat agar seluruh aktivitas kita bernilai ibadah, nyamu kita ibadah. Kemudian Bu, apa ya? Marahin anak ibadah. Mau nggak? Marahin anak itu loh bisa bernilai ibadah. Ngobrol sama suami, ngobrol sama kawan itu ibadah. Bahkan tidur kita jadi ibadah. Itu bisa ada syaratnya. Kata Allah, yang namanya perbuatan itu bernilai ibadah ketika dia memenuhi dua syarat ihsanul amal. Ihsanul amal itu adalah perbuatan yang ihsan, yang baik di mata Allah. Satu syarat perbuatan itu dilaksanakan dengan niat ikhlas. Itu syarat utama Bu. Ibu-ibu ikhlas gampang apa susah? Susah. Susah. Wah, tapi beribadah jadi susah karena itu syarat pertama. Segala perbuatan hendaklah diniatkan ikhlas. Ikhlas itu apa ibu-ibu?
ujian hidup. Dan ujian hidup itu akan berakhir hanya ketika kita mati. Jadi kalau hidup nggak mau diuji, mati aja ya. Mati aja. Jadi mereka, ya Allah, ujian saya berat sekali. Jadi memang mumpung kita masih hidup diuji. Anak-anak di sekolah ujian bu. Ujian anak-anak itu biar apa? Biar naik kelas, biar bisa lulus ya nggak? Sama hidup
hidup ini dulu. Kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Jadi nggak usah terlalu ngoyo ngejar dunia. Ngoyo-ngoyo ngejar dunia ternyata ada yang lebih baik. Rugi nggak Bu? Rugi. Bersaing masalah dunia nggak ada habisnya, tapi nggak bilang mati. Mendingan kita bersaing juga dalam masalah akhirat. Astagfirullah, khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu nanti di dunia sampai akhirat Bu efeknya. Ini firman Allah dalam surat Al-Imran ini sangat panjang. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa." Dijadikan indah dalam pandangan manusia, ini fitrahnya manusia, mencintai perempuan cantik. Nah, jadi bagi laki-laki itu udah wajar Bu, yang namanya laki-laki itu suka perempuan cantik. Kalau perempuan suka laki-laki ganteng, nah, itu udah wajar. Memang dijadikan indah dalam pandangan manusia. Pertama, minan nisa, kemudian yang kedua wal banina, dan anak-anak, cinta pada anak-anak. Banyak-banyak anak-anak. Anak udah banyak soleh-solehah. Bangga nggak Bu? Bangga diposting. Anak bisa menjadi pohon diposting. Ya nggak? Anakku bisa berantem sama kawannya diposting. Bangga Bu ya. Karena memang kecintaan kita karena anak itu ngapain aja lucu mereka. Ngapain kok menyenangkan. Kayaknya cuma anak yang bisa kayak gini. Itu sama sekali ya kan? Ya, kemudian yang kedua wal qanatiril muqantar minad dhahab. Dan juga banyaknya harta yang dia itu manusia itu suka pengen punya banyak harta. Dari apa? Minad dhahab, emas-emas. Punya satu kurang, punya dua, Anda punya 10. Coba punya 100. Makanya dikasih gunung emas saja kurang ya Bu, dikasih gunung yang lain. Dikasih gunung kita laut ya kan? Laut dipabrik-pabrik. Karena apa? Kurang juga nggak punya bukit, punya gunung, masih kita laut. Itu manusia. Kemudian dari perak, langit dua perak. Kemudian wal khayli musawamat. Dari kuda-kuda tunggangan pilihan kalau sampai sekarang itu mobil atau motor yang canggih. Kalau punya Beat itu nggak keren. Sekarang PCE dong, kencang dong, dan gede-gede gitu. Demikian juga mobil nggak ada habisnya orang. Maunya yang ini udah punya ini masih pengennya ini. Itu adalah kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah kesenangan hidup di dunia. Tetapi kata Allah, "Wal akhiratu khairu wal akhiratu wallahu indahu husnul ma'ab." Dan bagi Allah sebaik-baik tempat kembali itu hanya di sisi Allah. Jadi tadi yang perempuan cantik, laki-laki ganteng, anak-anak yang baik, yang banyak, harta-harta yang berlimpah, kemudian kendaraan mewah, itu nggak ada artinya dibanding kesenangan yang ketika di sisi Allah. Jadi boleh Bu kita mencintai dunia, tapi jangan kejar dunia saja. Jadikan dunia ini sebagai ini aja bagi wasilah, sarana mengantarkan kita kepada akhiratnya Allah. Oh saya punya mobil bagus banyak lagi, tapi saya pakai itu misalnya untuk ngangkul-ngangkul, misalnya untuk orang-orang yang dia itu kesulitan bepergian dengan saya. Oh jamaah saya banyak saya saja. Nggak cuma jalan-jalan ke Singapura
ketika sholat nggak khusyuk jadi segera aku ambil untuk dibagikan, Masya Allah. Itu Rasulullah. Ya. Jadi ketika ada amanah itu langsung beliau tunaikan, ketika beliau lupa begitu teringat langsung gitu ya, Masya Allah. Jadi kehidupan di dunia ini tidak lebih baik dari terakhir hidup. Mana hidup yang terakhir adalah hidup di dunia hanya sementara. Hidup sementara, ganteng sementara, ya, cantik sementara. Jadi dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi di dalam surat Al-Mu'min ayat 39 Allah berfirman, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Sesungguhnya akhirat itulah negeri. Jadi kalau kita tahu sepanjang-panjangnya kita hidup di dunia itu pasti ada kematian. Maka untuk apa kita berjalan itu hanya untuk mengejar dunia? Rugi sekali. Karena di dunia misalnya umur kita maksimal misalnya 100 lah ya, di akhirat nggak tahu boleh berapa. Siapkanlah bekal menuju akhirat itu tadi. Ibarat kita mau pulang kampung, misalnya mau pulang kampung bulan depan, pasti hari ini kita sudah berpikir nanti bawa apa ya, duit saya udah cukup apa belum, kira-kira dikasih oleh-oleh nggak yang di kampung, nanti pas balik ke sini mau naik apa gitu kan. Banyak nggak angan-angannya, ibu-ibu pasti udah nggak bisa tidur mempersiapkan mau pulang kampung, padahal mau balik lagi ke Batam ya kan. Nah ini akhirat balik lagi nggak ke dunia? Kira-kira kalau habis bekalnya sama bisa balik nggak Bu? Minta siapa Bu? Di akhirat misalnya bekalnya habis, kira-kira ada yang jualan nggak ini Ibu Mama? Nggak ada, makanya yang harus kita persiapkan pahala apa nanti yang saya bawa. Jangan-jangan nanti saya itu belum punya bekal apa-apa selama ini, tiba-tiba sudah mati gitu ya. Jadi itulah yang membuat kita nanti ketika kita hidup ini dari dunia itu sewajarnya saja, nggak usah berlebihan. Memang harus Bu kita cari dunia, karena kalau kita nggak cari dunia buat makan nggak ada yang gratis, listrik bayar ya kan. Tetapi sewajarnya, kira-kira kita belum sanggup nggak usah ngoyo. Karena saya lihat di Batam ini, Masya Allah gaya hidupnya. Jadi orang Batam itu Masya Allah pokoknya segalanya punya, walaupun banyak yang memaksakan diri. Jadi mulai sekarang kita harus pandai-pandai memilih, ini saya mampu atau tidak. Jadi kan kenangan hidup itu kita yang menentukan, Allah sudah kasih petunjuk, tinggal kita mau laksanakan itu. Itu saja dari saya. Sudah setengah 6 ya tadi, sampai setengah 6. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Iya. Iya, nah itu kan